silahkan mengadu ke pengadilan, ada PT UN, silahkan diproses. Dan silahkan bila Metro memilih untuk mengambil sikap membela kepada mereka yang membahayakan keselamatan sesama. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa sikap kami adalah untuk melindungi setiap warga Jakarta, setiap warga Indonesia. Bila langkah yang kita lakukan menurut Anda tidak benar, ajukan ke PT UN, kami siap menghadapi, dan kami akan tegaskan bahwa seluruh langkah adalah untuk melindungi setiap warga Indonesia. Sobat Inspirasi News kembali dengan berita soal Gubernur Anies Baswedan yang kini nampaknya gregetan dengan Metro TV. Gubernur Anies Baswedan pun menyentil Metro TV soal perusahaan yang tidak terima disidak. Anies pun menantang lapor ke PT UN. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan sidak ke sejumlah kantor yang masih beroperasi saat PPKM darurat. Saat sidak, Anies terlihat geram lantaran perusahaan tersebut selain melanggar aturan PPKM darurat juga memperkerjakan perempuan yang sedang hamil. Anies menyatakan sidak ini bukan sekedar menegakkan aturan tetapi menyelamatkan nyawa dari keterpaparan virus corona yang semakin menggila. Kita sedang melakukan ikhtiar penyelamatan warga, kata Anies seperti dikutip redaksi melalui channel YouTube Metro TV. Setidaknya ada dua kantor yang disidak Anies, yakni PT Equity Life Indonesia dan Rewind Indonesia di Syahid Sudirman Center, Jakarta Pusat. Sesuai pedoman kebijakan PPKM darurat, hanya ada dua yang kategori perusahaan yang tetap boleh memperkerjakan karyawannya, yakni sektor esensial dan kritikal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Di sisi lain, Corporate Communication PT Equity Life Indonesia Yuliarti menanggapi sidak Anies. Dia berkilah perusahaannya masuk dalam kategori sektor esensial dan telah mengikuti sesuai aturan. Hal ini pun lantas dipertanyakan presenter Prime Talk Metro TV Alfiani Malik kepada Gubernur Anies. Alfiani mempertanyakan klaim perusahaan tersebut. Karena dari pihak Anda merasa bahwa sudah melakukan tindakan, ada proses pidana yang berjalan, proses hukum yang berjalan. Ini demi pendidikan publik, tapi kemudian klaim dari perusahaan asuransi jiwa yang Anda sidak kemarin mengatakan justru tidak ada pelanggaran yang mereka lakukan. Sektor usahanya masuk ke dalam sektor esensial dan sudah menerapkan kapasitas work from office 50%. Supaya kemudian ini ada satu kesepahaman untuk tujuan penyelamatan yang tadi Anda gaungkan. Menjawab hal ini, Anies pun menantang yang bersangkutan untuk mengadukan hal ini ke pengadilan. Silahkan mengadu ke pengadilan, ada PT UN, silahkan diproses, dan silahkan bila Metro TV memilih untuk mengambil sikap membela kepada mereka yang membahayakan keselamatan sesama, tegas Anies. Nah, begitulah langkah Anies bahwa dia tidak pandang bulu siapapun akan ditindak tegas jika itu membahayakan nyawa warganya. Termasuk Metro TV jika coba-coba untuk berada di pihak membela, maka Anies pun tidak segan-segan meskipun itu dilihat oleh orang di seluruh Indonesia, pemirsa Metro TV. Orang nomor satu di ibu kota itu kembali menggarisbawahi bahwa sikap Pemprov DKI tegas, yakni melindungi setiap warga Indonesia, negara Indonesia khususnya Jakarta. Bila langkah yang kita lakukan menurut Anda tidak benar, ajukan ke PT UN. Kami siap menghadapi dan kami akan tegaskan seluruh langkah untuk melindungi setiap warga Indonesia. Begitulah Anies Baswedan, selalu siap dengan apa yang dia lakukan. Dia pun siap digugat atau diadukan ke PT UN karena dia berlandaskan data dan hukum jika akan bertindak. Anies tidak pernah main-main dengan hukum. Dia akan pelajari dulu, dia akan seleksi dulu, dan kemudian dia akan bertindak. Artinya segala tindakan Anies Baswedan dikontrol oleh analisa, bukan asal-asalan. Dan seperti biasa ada saja haters Anies yang mengkritik kebijakan Anies ini dan mencari-cari kesalahan Anies. Seperti
yang biasa kita tahu pakar komunikasi Ade Armando yang mengomentari wawancara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Metro TV itu. Ade Armando menilai bahwa pernyataan Anies dalam wawancara itu cenderung menuding bahwa Metro TV mendukung pihak yang membahayakan keselamatan bersama. Padahal menurutnya Metro TV hanya berusaha meminta penjelasan soal Anies yang menegur salah satu perusahaan asuransi jiwa di masa PPKM. Seperti diketahui, Anies sebelumnya sempat dikritik setelah menegur PT Equity Life karena membuka kantor saat PPKM. Pasalnya PT Equity Life merupakan perusahaan yang masuk kategori sektor esensial sehingga diperbolehkan beroperasi di kantor dengan syarat tertentu. Demikian, berikut ini adalah komentar dari Ade Armando. Gubernur ini sakit ya, dia menuduh Metro TV membela mereka yang membahayakan keselamatan sesama. Katanya melalui akun Twitter Ade Armando pada Jumat 9 Juli 2021. Padahal Metro cuma minta penjelasan mengapa perusahaan asuransi jiwa yang masuk dalam sektor esensial PPKM juga diancam pidana, tambahnya. Dan kita semua tahu bahwa media itu menurut juga siapa yang ada di belakang mereka. Kita tahu bahwa Metro TV yang di belakangnya adalah orang-orang yang mendukung pemerintahan. Jadi wajar jika Metro TV menggiring opini untuk membela dan menjatuhkan rival-rival politik dari pemiliknya. Nah, ini merupakan sesuatu yang wajar di dunia media, karena bagaimanapun media tentu akan ikut arus utama yang digariskan oleh ownernya. Nah, begitulah sangat banyak tantangan Anies sebagai Gubernur DKI yang juga digadang-gadang akan menjadi Capres RI di 2024. Semoga Anies Baswedan kuat dan semoga dia tabah menjalani segala cobaan dan tetap pada rel yang lurus yang benar dan tetap waspada atas setiap cobaan, hadangan dan jegalan dari orang-orang yang merupakan rival politik dan berseberangan ideologi politik dengannya. Demikian kupas tuntas dari Inspirasi News. Like, subscribe, and komennya ditunggu serta jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Silahkan mengadu ke pengadilan, ada PT UN, silahkan diproses. Dan silahkan bila Metro memilih untuk mengambil sikap membela kepada mereka yang membahayakan keselamatan sesama. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa sikap kami adalah untuk melindungi setiap warga Jakarta, setiap warga Indonesia. Bila langkah yang kita lakukan menurut Anda tidak benar, ajukan ke PT UN, kami siap menghadapi dan kami akan tegaskan bahwa seluruh langkah adalah untuk melindungi setiap warga Indonesia.